Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, dimana saja Anda berada, tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah kita lupakan, agar kenikmatan itu selalu Allah berikan dengan berlipat kepada kita semua. Salawat dan salam juga tidak boleh kita lupakan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Anda semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat secara lahiriah ataupun batiniah. Para sahabat yang Allah muliakan, saat ini kita sedang mengalami sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentu yang mengalami ujian itu tidak hanya kita saja, melainkan semuanya. Semua bangsa dan negara mengalami ujian yang sangat berat ini dengan Allah turunkannya virus corona ataupun COVID-19. Dengan corona yang Allah turunkan ini, ternyata banyak korban yang berjatuhan di mana-mana. Tetapi itulah yang terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sesungguhnya kita semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini saat ini sedang diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Aku uji kalian semua bisyai'in dengan sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Yang pertama itu adalah al-khawf, ketakutan yang teramat sangat. Maka sesungguhnya rasa takut, rasa khawatir serta panik yang dirasakan oleh kita semua adalah ujian. Tetapi tentu kami menyarankan bahwa dengan ujian ini kita tidak boleh terjebak dengan sebuah situasi dan kondisi panik. Tidak boleh terjebak dengan kondisi takut. Maka kita harus lulus dari ujian ini. Tidak boleh panik, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir dan lain sebagainya. Yang ada adalah hadapi dengan tawakal ala Allah. Bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang Allah muliakan dan saya full cintai, sesungguhnya kedatangan ujian yang Allah berikan kepada kita itu terbagi menjadi 3 kelompok masyarakat. Yang pertama, kelompok manusia yang pertama adalah zalimul li nafsi. Yang kedua, muqtasid. Dan yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Bagaimana ketika Allah turunkan cobaan, ujian kepada kita semua? Kelompok manusia yang pertama, mereka zalimul li nafsi, zalim kepada diri mereka sendiri. Maksudnya apa? COVID-19, Corona, yang merupakan ciptaan Allah yang menjadikan media ujian bagi kita semua. Dan kita harus menghadapinya. Kita harus memeranginya. Dengan cara apa memeranginya? Para ulama, para kiai, dan bahkan pemerintah sendiri sudah menganjurkan kepada kita, mobil khusus tim medis yang mengerti betul tentang bagaimana menghadapi corona, harus sering-sering mencuci tangan, harus menggunakan masker, harus physical distancing, harus social distancing. Tetapi mereka tidak melakukan itu semua. Mereka tidak pernah melakukan bersih diri. Mereka tidak pernah melakukan cuci tangan. Mereka tidak pernah melakukan physical distancing. Dan mereka juga tidak melakukan social distancing. Apalagi kalau mengamalkan ajaran Islam yang namanya wudhu.
Maka seketika saran-saran kesehatan tadi yang disampaikan oleh para pejabat, para pimpinan, yang disampaikan oleh para alim ulama, juga disampaikan yang terhormat para tim medis, mengindahkannya, tidak melakukannya, maka sesungguhnya ini adalah zalim li nafsi. Dan bahkan efeknya bukan zalim li nafsi, tetapi zalim kepada orang lain juga. Itulah yang pertama. Yang kedua, muktasib. Ketika corona datang, C19 atau COVID-19 datang, kelompok manusia yang kedua itu mereka berperilaku muktasib. Terkadang ia melakukan, terkadang tidak. Terkadang bebersih, terkadang tidak. Terkadang taat, terkadang tidak. Dan para ulama menggambarkan muktasib ini, mereka lebih banyak melakukan kedurhakaannya terhadap nasihat-nasihat dari para tim medis, tim kesehatan. Mereka selalu menistakannya terhadap nasihat-nasihat para alim ulama dan para pemimpin bangsa. Lebih banyaknya, sekalipun ada yang mereka lakukan itu hal-hal yang baiknya, ketaatan. Yang ketiga, kelompok manusia yang ketiga dengan adanya COVID-19 ini, sabiqum bil khairati biidznillah. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam memperbanyak amalan-amalan yang soleh. Karena ketika kita mencuci tangan dengan disiplin, ketika kita mau keluar cuci tangan, masuk rumah juga cuci tangan, menggunakan masker. Dan bahkan bukan hanya itu yang dinasihatkan oleh tim medis, oleh dia ditambahi dengan apa? Dengan memperbanyak wudu. Setiap batal dia berwudu. Dan bahkan ditambahi lagi dengan semakin memperbanyak kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud ditambah, sunnah-sunnah rawatib juga dilakukan, membaca Al-Quranul Karim juga dilaksanakannya, dan bahkan mengurangi pikiran-pikiran yang negatif. Maka inilah yang dinamakan sabiqum bil khairati biidznillah. Maka kalau mau bertanya, kalau saya yang bodoh ini bertanya kepada Anda semua, di mana kita masuknya? Masuk ke dalam kelompok pertamakah yang tidak pernah mendengarkan dan mengindahkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang mengerti? Atau terkadang kita melakukan kebenaran, terkadang melakukan kesalahan, tapi lebih banyak melakukan kesalahan? Atau kita sabiqun bil khairati biidznillah, kita melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan dalam rangka memerangi COVID-19 ini? Maka sesungguhnya tidaklah harus dijawab secara vulgar. Cukuplah menjadi sebuah introspeksi diri. Kita ini masuk ke dalam kelompok pertama kah? Kelompok kedua kah? Ataupun kelompok yang ketiga kah? Tetapi berharap mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam kelompok yang ketiga, insya Allah. Para sahabat yang Allah muliakan, saya mengajak kepada semuanya, kepada para sahabat, kepada sahabat-sahabat saya yang ada dimanapun, dan saya mohon maaf kepada guru-guru yang apabila menonton tayangan ini tidak ada maksud untuk menasihati, tetapi watawasau bil haq watawasau bis. Ada beberapa yang barangkali perlu kita perhatikan agar kita terhindarkan dari virus corona ini ataupun COVID-19. Adalah seharusnya kita sebagai umat Islam mewajibkan diri untuk selalu bergantung kepada Allah, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena COVID-19 Allah yang menciptakan, Allah yang mendatangkan, dan tentu tidak kepada siapa-siapa pula kita meminta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan?
dengan adanya COVID-19 ini, maka harus semakin meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita. Pelihara agama Allah, peliharalah Allah, ihfazillah, peliharalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud memelihara Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah memelihara dan menjalankan apa-apa yang menjadi hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita menginginkan dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita memelihara agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan memelihara kita semuanya. Kita memelihara agama Allah, maka Allah pun memelihara kita semuanya. Maka mudah-mudahan kita adalah sosok hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya selalu menjaga akan apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah bahwa sesungguhnya dengan adanya COVID-19 ini berupaya untuk berikhtiar seperti yang tadi di atas disampaikan. Iringi ikhtiar kita itu dengan positif dalam berpikir. Positif dalam berpikir itu ternyata menjadi salah satu penentu untuk semakin tumbuhnya imunitas tubuh kita semuanya. Bagaimana ada seorang ulama yang menyampaikan dalam ceramahnya bahwa ketika segerombolan wabah yang ditugaskan oleh Allah, apa yang menjadi tugas mereka? Satu, untuk membunuh manusia yang ada di dunia. Ketika segerombolan wabah itu bertemu dengan seorang wali Allah yang mukasyafah, ditanya oleh wali Allah itu, "Wahai wabah, mau kemanakah engkau?" Wabah itu menjawab, "Saya ditugaskan oleh Allah untuk membunuh manusia." "Berapa yang akan kamu bunuh?" 3.000 manusia. Maka singkat cerita, wabah itu langsung menuju ke masyarakat yang Allah kehendaki, yang Allah perintahkan kepada wabah itu. Dan setelah membunuh 3.000, kembali lagi sang wabah, bertemu lagi dengan wali Allah al-mukasyafah tadi. Ditanya, "Wahai hamba Allah, wahai wabah, sudahkah engkau membunuh 3.000 orang?" "Ya sudah." "Berapa yang akhirnya terbunuh?" "Menjadi 7.000 orang." "Bukankah engkau diperintahkan hanya 3.000? Kenapa menjadi 7.000? Sesungguhnya yang 4.000 itu bukan karena aku diberi tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka meninggal karena kepanikan. Tapi mereka meninggal atau mati karena ketakutan. Tapi bukan karena mereka dibunuh oleh aku, tetapi karena mereka penuh dengan rasa kekhawatiran." Maka ternyata kepanikan, ketakutan, kekhawatiran itu yang akan menjadi salah satu penentu untuk turunnya imunitas kita. Bagaimana juga cerita lain, ketika ada seorang bapak, seorang ayah yang dibebani hidupnya yang begitu berat, istri meminta di luar dari kemampuan sang suami, anak juga meminta dari kemampuan sang ayah. Maka karena frustasi sang suami ini menuliskan pesan wasiat di surat. Tetapi kala itu dia masuk ke dalam freezer yang sangat dingin sekali. Saat menulis surat, "Wahai istriku, wahai anakku, ayah berpesan kepada anak-anakku semua dan kepada istriku, berpesan mohon maaf atas ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang menjadi permintaannya. Maka terpaksa ayah lakukan ini dikarenakan karena ayah tidak kuat lagi memikul beban dalam kehidupan ini." Akhirnya apa? Si ayah tadi meninggal dunia, dan ketika diadakan penelitian oleh dokter, si ayah tadi meninggal bukan karena dia berada di kamar freezer, karena kamar freezer itu sesungguhnya dalam keadaan mati, dalam keadaan off. Tetapi mindset yang ada dalam benak pemikiran sang ayah tadi ketika masuk kamar freezer, dia berpikir freezer itu sedang berjalan normal seperti
apa adanya. Tetapi sesungguhnya freezer itu tidak berjalan, sedang off. Tetapi kenapa dia bisa meninggal dan membeku? Karena pola pikir dalam pemikirannya freezer itu sedang berjalan. Maka kembali, positive thinking, pola pikir yang baik menjadi salah satu penentu keselamatan kita semua. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala khilafan dan kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.